Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, puja-puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini. Bagaimana dengan anak-anakku sekalian? Belum bolong puasanya kan? Hebat. Tetap semangat berpuasa. Ibadah puasa merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa bahagia yang tumbuh dalam diri kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Misalnya, ketika kita menunggu datangnya kumandang azan maghrib. Di situ timbul rasa sukacita, bahagia dalam diri kita ketika mendengar suara azan maghrib. Kenapa demikian? Karena anak-anak sudah ingin berbuka puasa. Bukankah seperti itu? Iya. Tapi terkadang kita suka hilap dengan berbuka puasa secara berlebihan. Dari pagi kita sudah membayangkan makanan apa saja yang sekiranya enak untuk disantap ketika berbuka puasa. Maka pada sore hari kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan makanan itu. Ada kolak, ada es buah, lontong, kemudian ada bihun goreng, ada rendang, ada ayam goreng, dan lain-lain. Semua terhidang dalam satu meja. Maka ketika berbuka puasa rasanya ingin semua dilahap, ingin semua dimakan. Tapi anak-anakku tahu tidak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sunatnya berbuka puasa itu, pertama bersegera dalam berbuka puasa, kemudian sebelum berbuka membaca doa terlebih dahulu. Masih ingatkah doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian Rasulullah mencontohkan dengan memakan kurma. Jika tidak ada kurma, makanlah dengan air putih. Anak-anakku sekalian, apa yang kita lakukan ketika berbuka puasa? Semua makanan yang terhidang tadi rasanya dan biasanya kita makan semuanya. Kita cicipi semuanya. Akhirnya apa? Kita kekenyangan sebelum makanan itu habis. Dan ini akan mengakibatkan mubazir karena ada banyak makanan yang tersisa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, makan adalah cara untuk menghilangkan rasa lapar.
menjaga kesehatan, dan untuk menambah kekuatan dalam beribadah. Namun, terkadang makan hanya menjadi kesenangan semata sehingga melakukannya dengan berlebihan. Sekalipun kita makan makanan yang halal, tapi jika kita makannya berlebihan, maka timbulnya akan mengeraskan hati, membuat malas beribadah. Di samping itu juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Pakar pola makan dunia menyatakan bahwa dengan makan yang berlebihan, tubuh banyak menghasilkan radikal bebas. Dan berkaitan aktivitas radikal bebas ini mencakup dari 50 penyakit. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, diriwayatkan dari Abu Karimah Al-Miqdad Ibnu Ma'di radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang anak Adam yang mengisi penuh suatu wadah yang lebih buruk daripada mengisi penuh perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan punggungnya. Jika memang harus lebih dari itu, maka 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Makan berlebihan hanya membuat setan senang. Sedang kita sebagai manusia dapat penderitaan. Penderitaan apa anak-anakku? Perut mengembang. Kemudian bagi setan ada peluang. Peluang untuk apa? Menggoda kita sehingga kita menjadi malas dan ngantuk lebih gampang. Kemudian waktu pun terbuang. Nah, dengan waktu terbuang itu, yang seharusnya setelah berbuka puasa, kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian sholat isya, sholat tarawih, akhirnya apa? Terabaikan semua. Karena dengan perut yang kenyang, akhirnya kita mudah ngantuk. Setelah berbuka puasa, apa yang terjadi? Tidur. Nah, itu yang dinamakan temannya setan. Setan sedang menggoda kita. Walaupun pada bulan puasa, setan dibelenggu, tidak menggoda. Tapi dari mana datangnya? Dari diri kita sendiri. Maka anak-anak sekalian, makanlah dengan sedang. Makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Supaya tidak mubazir terbuang ketika berhenti karena sudah kenyang, maka ambillah makanan dengan sedang. Sehingga membuat makan pun menjadi sedang, tidak berlebihan. Seperti halnya ada slogan yang menyebutkan bahwa makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, makanlah dengan secukupnya. Terakhir, saya ingin menyampaikan pantun. Ke warung beli kelapa, kelapa muda segar rasanya. Selamat berbuka puasa, makan dan minum secukupnya. Wa akhirun unzur maqala wala tanzur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.